Sebuah bus yang mengangkut calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 4 orang meninggal dunia. Seorang kurir narkoba jaringan Riau, Malaysia diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Manajemen Sriwijaya FC berencana memperkenalkan tim yang akan tampil di kompetisi Championship pada akhir Agustus mendatang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama saudara, sebuah bus yang mengangkut calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Insiden menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Ada yang dibawa, Bang, ada yang masih di dalam kejepit. Sebuah bus yang mengangkut rombongan calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Palembang Jambi kilometer 142, Desa Peninggalan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin pada Senin 28 Juli 2025 malam lalu. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Jambi menuju Palembang. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga hilang kendali hingga terguling keluar badan jalan. Akibat insiden tersebut, 4 orang calon jemaah umroh meninggal dunia, sementara 10 lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir bus yang kini telah ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa saat ini terdapat 4 korban meninggal dunia serta 10 luka ringan. Untuk korban meninggal dunia sudah kami kirimkan ke alamat asal yaitu di Kota Jambi, sedangkan 9 korban luka ringan lainnya melanjutkan perjalanan karena berhubung masyarakat ini atau orang tersebut adalah jemaat umroh yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sedangkan untuk supir sebagai tersangka sudah kita tahan dan kita sesuaikan dengan prosedur. Setelah sempat tersendat, arus lalu lintas di lokasi kejadian kembali normal. Penyelidikan terhadap penyebab pasti kecelakaan masih terus dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang kurir narkoba jaringan Riau, Malaysia diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Dari tersangka, polisi menyita sabu seberat 1 kg. Seorang kurir narkoba jaringan internasional dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka ES, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditangkap saat mengantar sabu pada seorang bandar. Pria 48 tahun itu diringkus di sebuah SPBU kawasan Kertapati, Palembang. Dari boks motor yang dikendarainya, polisi menemukan sabu seberat 1063 gram. Sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan rencananya akan diserahkan pada bandar di Palembang dengan imbalan. Tersangka ini yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang ini jaringan dari Malaysia dan Riau. Jadi barang bukti yang berhasil diamankan 1063 gram narkotika jenis sabu, dan ini merupakan barang bukti yang besar. Dan dari penangkapan ini Polrestabes Palembang berhasil menyelamatkan kurang lebih 247.000 jiwa dari penyalahgunaan, peredaran dan penggunaan narkotika. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke parit. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah bengkel di Palembang, Sumatera Selatan dibobol kawanan pencuri. Meski merugi, pemilik bengkel memilih mengikhlaskan dan tidak melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.
Rudi Hartono, warga Jalan Maijen HM Ria Kudu 7 Ulu Seberang Ulu 1, pasrah setelah bengkel miliknya dibobol kawanan pencuri. Bengkel yang menjadi sumber penghidupannya itu kehilangan sejumlah barang. Kompresor kecil, oli, ban dalam dan luar, hingga suku cadang raib dibawa kabur pencuri. Aksi tersebut diduga terjadi pada Selasa 29 Juli 2025 dini hari. Saat hendak membuka bengkel pagi harinya, Rudi menemukan kunci pintu sudah dalam kondisi rusak. Ya, kompresor. Oli ada cak 20-an. Oli gardan, sekitar 10-an lah kalau. 10 juta. Ya. Jam 6 tadi aku balik tadi. Oh, jadi akibat kejadian ini kita nggak buka bengkelnya? Nggak cak, buka ganti kompresor. Nggak ganti alat-alatnya. Ini satu-satunya mata pencarian kita. Iya betul. Inilah. Rudi memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan mengikhlaskan semuanya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Lingkungan Hidup memimpin apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Apresiasi diberikan ke Sumsel dari kinerja pengendalian karhutla yang tercatat sebagai salah satu dengan kasus terendah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memimpin apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Bersama Kepala BNPB, ia juga memeriksa kesiapan peralatan, perlengkapan, dan personil. Penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Upaya pencegahan terus diperkuat di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Selatan yang memiliki kawasan gambut seluas 2,1 juta hektar atau sekitar 23% dari total wilayah provinsi. Pemerintah pusat mengapresiasi kolaborasi antara BMKG, BNPB, dan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan karhutla yang menjadikan Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan kasus terendah tahun ini. Hari ini sebenarnya kita agak sedikit berbangga terjadi penurunan yang cukup serius dibandingkan provinsi lain. Sebenarnya Sumatera Selatan dengan 2,1 juta hektar lahan gambutnya relatif stabil. Jadi ini memang kerja keras dari pemerintah daerah dan seluruh kita menjaga tinggi muka air gambut tidak melampaui batas yang menyebabkan kebakaran secara mandiri. Ini kebakaran hanya mungkin terjadi bila mana ada upaya membakarnya. Jadi ini yang kemudian kami mohon kemudian dengan Bapak Panglima, Pak Kapolda dengan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Untuk mendukung upaya pengendalian, BNPB telah menyiagakan 3 helikopter waterbombing. Diharapkan jumlah ini tidak perlu ditambah seperti tahun lalu, ketika 9 heli dikerahkan untuk menangani kebakaran. Kemudian untuk heli waterbombing per hari ini ada 3 unit. 3 unit yang melaksanakan operasi pemadaman di titik-titik yang tidak bisa dipadamkan oleh hujan dan oleh Satgas Darat. Misalnya ada di puncak-puncak gunung yang susah didatangi, yaitu disiram oleh heli waterbombing. Dia body system, saya perintahkan body system, jadi paling tidak ada 2 heli yang memadamkan api, jadi bergantian, jadi tidak habis hanya untuk ngambil air itu apinya semakin besar ya. Ini akan terus dievaluasi. Pengalaman sampai tahun 2023 di Sumatera Selatan itu sampai 9 itu heli waterbombing. Jadi sekarang ada 3, mudah-mudahan itu cukup dan efisien karena sekali beroperasi dia 4-5 jam. Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus, Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personil di lapangan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pemilik konsesi yang lalai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pihak yang tidak menunjukkan tanggung jawab, ganti rugi akan ditagih bahkan di bawah sengketa lingkungan hidup. Tim masih melakukan patroli. Turut memantau dan mendeteksi dengan berpatroli. Dalam apel siaga karhutla di Sumsel, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan pemilik konsesi yang lalai mengendalikan kebakaran akan dikenakan sanksi. Terlebih yang pernah tercatat melakukan pelanggaran pada tahun sebelumnya. Biaya ganti rugi akan ditagih dengan nilai yang tidak sedikit. Tercatat kerugian akibat karhutla tahun lalu mencapai lebih dari 18 triliun rupiah. Sanksi sedang dilakukan pendalaman. Biasanya kita kenakan kalau tidak menimbulkan korban jiwa, kita kenakan perselisihan lingkungan hidup. Jadi perselisihan lingkungan hidup itu cukup besar biaya yang harus dikembalikan. Sampai hari ini di kementerian kita terdata hampir lebih
18 triliun dari kebakaran hutan dan lahan yang telah berlalu. Kita akan tagih. Jadi ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah turun ke darat untuk menyisir dari hotspot yang berada atau fire spot yang berada di areal konsesi-konsesi. Hari ini sedang diverifikasi lapangan. Kalau memang tidak ada upaya penanggulangan oleh para pemegang konsesi, maka dipastikan bahwa kami akan membawa ke dalam sengketa lingkungan hidup. Bila mana berdasarkan standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian, ternyata SDM caprasnya tidak memadai, maka kami dalam kesempatan pertama akan memberikan sanksi administrasi pemerintah. Ini kenapa? Ini dimandatkan di dalam Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang penanganan karhutlah. Jadi kita akan main di semua lini untuk menjaga bahwa semuanya harus siaga menghadapi bencana atau bahaya potensi terjadinya karhutlah di tanah air kita. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 pemilik konsesi yang terdata di Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah juga mendorong penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan terhadap pemilik konsesi yang membiarkan wilayahnya terbakar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang pengusaha batubara sebagai tersangka dugaan korupsi tambang yang merugikan negara hingga setengah triliun atau 500 miliar rupiah. Kelimanya diketahui menjabat sebagai komisaris, pemegang saham, direktur, hingga general manajer perusahaan tambang di Bengkulu. Adapun aset yang disita merupakan milik tersangka Bebi Husi dan keluarganya, di antaranya 2 unit rumah, 3 unit mobil mewah, emas batangan, serta sejumlah aset lainnya. Penyitaan dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Jaksa mengungkap dugaan korupsi yang tengah diusut, yakni pelanggaran kegiatan di luar izin usaha pertambangan. Ada di sini isinya kita sita, kita data satu-satu. Nanti kita buat dengan terima penyitaannya. Berikutnya juga selanjutnya pasti rumah sama tanahnya. Kita ambil nanti kita izin ke pengadilan dulu. Jadi kita bisa menyaksikan ini rumah 3 lantai. Besar. Nah, 3 lantai, di bawah juga ada basementnya dari. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri isinya seperti apa, silahkan. Ini kami ambil semua. Hingga saat ini, jaksa terus memeriksa sejumlah saksi dan tak menutup kemungkinan terdapat tersangka lainnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kelima mantan anggota DPRD Kabupaten Kepahyang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Johandra, Joko Triono, Mariatun, Budi Hartanto, dan Nanto Husni. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kelimanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Jaksa mengatakan penetapan terhadap kelima mantan anggota DPRD itu merupakan pengembangan dari penyidikan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Dalam proses itu, jaksa menemukan fakta bahwa kelima tersangka melakukan manipulasi surat perintah perjalanan dinas maupun bukti dukung fiktif yang telah dibuat secara tidak nyata. Bahwa ini merupakan perkembangan penyidikan yang masih terus berjalan. Kelima tersangka ini adalah para pihak yang kemudian kami temukan fakta bahwa mereka ditemukan niat yang nyata dalam hal memanipulasi surat perintah perjalanan dinas maupun bukti dukung fiktif yang sudah dibuat secara tidak nyata dalam hal ini. Sebelumnya, jaksa lebih dulu menetapkan 3 orang ASN Pemkab Kepahyang sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi di Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 hingga 2023. Berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan penyidik,
Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 12 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi telah menghanguskan 264 hektar lahan perkebunan sawit. Polres Muaro Jambi masih menunggu api padam untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kita sudah melakukan polis lain, kita sudah isolasi untuk tidak ada warga yang beraktivitas di lahan tersebut. Dan kita juga sudah memasang palang himbauan bahwasanya lahan tersebut TKP Karhutla sedang dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Muaro Jambi. Kita masih dalam tahap penyelidikan karena kita masih menunggu api atau kebakaran tersebut setidaknya sudah mulai padam, sehingga kita bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan apabila memang terjadi kesengajaan ataupun kelalaian maka nanti akan kita proses lebih lanjut. Kita sudah menghimbau berdasarkan maklumat dari Bapak Kapolda Jambi bahwasanya tidak ada masyarakat ataupun perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar ataupun menyalakan api di lahan perkebunan ataupun lahan yang kosong. Karena cuaca ataupun musim saat ini sedang dalam musim kemarau. Perkembangan terkini, petugas gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat masih berjibaku memadamkan api. Diharapkan api segera padam dan tidak merugikan masyarakat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 2 orang pelaku pembakaran lahan di kawasan hutan Desa Peninjau, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kedua pelaku ini yaitu OS dan TP, warga Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Direskrimsus Polda Jambi menyampaikan kedua pelaku ini nekat membakar lahan untuk perluasan lahan yang dibeli oleh seseorang berinisial B yang saat ini masih buron. Kedua pelaku nekat membakar lahan seluas 2 hektar untuk membuka lahan baru. Lahan yang dibakar ini rencananya akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin potong kayu, kayu bakar, bahan bakar minyak, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah kita lakukan penangkapan dan kita operasi dengan pihak kehutanan, ternyata termasuk wilayah kawasan hutan. Kemudian untuk pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian pasal yang dilanggar yaitu setiap orang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan atau setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan, dan atau setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, mana kita kenakan Undang-Undang Nomor 4199 tentang Kehutanan dan atau pasal 108 junto 69 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dirubah pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pengerusakan kawasan hutan dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Alhamdulillah. Pelarian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang bocah 10 tahun akhirnya terhenti setelah berhasil dibekuk polisi saat sedang bekerja di ladang tebu di Kabupaten Mesuji, Lampung pada Rabu 23 Juli kemarin. Pelaku berinisial Z yang dihadiahi timah panas karena mencoba kembali kabur ini selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya aksi pelaku dengan keji memperkosa dan membunuh seorang bocah perempuan berusia 10 tahun yang jasadnya ditemukan dengan kondisi tak berbusana di sebuah kamar mes milik PT Indo Lampung Perkasa di Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada 22 Juni 2025. Polisi menyebut ditangkapnya pelaku ini setelah mendapati laporan warga terkait adanya seorang buronan yang ikut bekerja di ladang tebu. Berawal dari adanya layanan pengaduan
Polres Tulang Bawang, di mana layanan pengaduan tersebut adalah layanan pengaduan gangguan Kamtibmas dan kinerja Polres Tulang Bawang. Ada masyarakat yang mengadukan ke layanan tersebut langsung ke Pak Kapolres, melalui layanan tersebut langsung ditindaklanjuti. Pelaku berhasil diamankan atau ditangkap di areal PT Silpa. Di areal tersebut adalah merupakan areal tempat penanaman tebu. Nah, penanaman tebu tersebut, jadi pelaku bekerja sebagai buruh tanam di areal PT Silpa yang sudah bekerja sekira 1 minggu sebelumnya setelah hari ditangkap. Alhamdulillah. Saat ini pelaku dilakukan penahanan dan pemeriksaan mendalam oleh penyidik untuk mengungkap motif aksinya yang keji terhadap korban. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rawa Indah serta operator yayasan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Lampung pada Rabu sore kemarin. Kedua tersangka yakni Sutari Marsono dan Sunarto ditetapkan menjadi tersangka setelah serangkaian penyidikan dan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi. Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2022-2023 dalam pelaksanaan pelatihan PKBM. Dengan modus pengadaan tutor atau pengajar secara fiktif, pemotongan honor tutor yang berada di PKBM hingga pembelajaran fiktif dan memalsukan nota. Akibat korupsi yang dilakukan keduanya, negara mengalami kerugian sebesar 887 juta rupiah dari total anggaran sebesar 1 miliar 46 juta rupiah. Penetapan tersangka ini berdasarkan penyidikan yang sudah kita laksanakan, berdasarkan surat perintah penyidikan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Yayasan PKBM Rawa Indah tahun anggaran 2022 dan 2023. Untuk pengakuan tersangka digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi dari si tersangka sendiri. Guna kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Menggala. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Masa Allah, piye to iki mau kejane ya Allah. Dalam rekaman amatir ini tampak dua bangunan warung semi permanen milik warga di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung hancur setelah ditabrak pelaku pencuri sepeda motor. Peristiwa terjadi saat dua pelaku kabur usai membawa lari sepeda motor curian. Warga yang melihat langsung mengejarnya menggunakan mobil dan menabraknya hingga motor yang dikendarai pelaku ini menghantam dua lapak pedagang mie ayam dan gorengan. Pemilik lapak yang sedang berjualan terkejut hingga pingsan, sementara satu pelaku berhasil dibekuk dan satu lainnya kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali. Si Pepet itu sampai ke sinilah kenanya itu. Dari arah selatan itu dari belakang ditabraklah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke hukumnya ayam ini. Ya saya nekat mas, masalahnya ya saya udah tahu sendiri tuh motor kakak saya. Buat belinya aja saya dah tahu susah payahnya lah mas. Terus nggak mungkin kan orang udah tahu malingnya kok nggak dikejar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial ES ini juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang juga seorang residivis atas kasus pencurian. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian dan kunci letter T. Tadi istri yang ke rumahnya dan saat itu memang kunci sepeda motornya masih tertancap di motor tersebut. Kemudian pelaku yang berjumlah 2 orang
langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian diketahui oleh korban, dan saat itu juga dilakukan pengejaran oleh masyarakat sekitar, dan jarak berapa meter dari tempat kejadian salah satu pelaku yang membawa sepeda motor korban berhasil diamankan oleh warga dengan cara dihadang dan ditabrak. Kini atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam maksimal hukuman 7 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran yang identitasnya sudah dikantongi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Selviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Sidang penembakan 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung kembali digelar. Penasihat hukum terdakwa Kopda B meminta kliennya dibebaskan dari segala tuntutan dalam nota pembelaannya. Pengadilan Militer 10 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polri di Arena Sabung Ayam, Waikanan, Lampung, Senin 28 Juli 2025. Sidang beragenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Kopda B. Dalam pledoinya, penasihat hukum meminta agar Kopda B dibebaskan dari seluruh tuntutan utama dan tidak diberhentikan dari militer. Unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang dituntut auditor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penasihat hukum juga menyebut tindakan terdakwa bersifat spontan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan belasan anggota Polri di lokasi kejadian. Menanggapi pembelaan tersebut, kuasa hukum korban menilai dalih tersebut merupakan hak terdakwa. Namun merujuk pada fakta persidangan, terdakwa dinilai telah merencanakan aksi karena membawa senjata api ke lokasi. Ya kalau untuk pembelaan sih hak-hak mereka sih sebenarnya. Tapi kan kita melihat dari hasil persidangan terkait terdakwa Kopda B ini kan menghilangkan 3 nyawa, ya kan, dinyatakan tidak berencana, sedangkan Kopda B sudah membawa senjata itu langsung dari rumah, gitu kan. Jadi kan secara sadar itu adalah kesiapsiagaan, ya kan, apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia, gitu, oleh terdakwa. Seperti itu. Sidang akan kembali dilanjutkan Rabu 30 Juli 2025 dengan agenda replik dari Auditor Militer 105 Palembang. Sementara sidang putusan dijadwalkan pada 11 Agustus 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 3 komplotan pencuri menara telekomunikasi diringkus polisi setelah sempat mencoba menabrak dan menembak warga. Dari tersangka, polisi menyita senjata api rakitan jenis revolver. 3 pria yang diduga merupakan komplotan pencuri peralatan menara provider telekomunikasi di Palembang akhirnya diringkus. Mereka adalah AL dan PI, warga desa Mayapati Ogan Ilir, serta RS warga Alang-Alang Lebar Palembang. Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing oleh tim Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang kerap dibawa tersangka saat beraksi. Hasil pemeriksaan mengungkap, komplotan ini telah beraksi di sedikitnya 15 lokasi termasuk di Kota Palembang, Ogan Komplek Ilir, dan Ogan Ilir. Sasaran mereka adalah baterai dan modul tower yang kemudian dijual kepada penadah yang kini berstatus buron. Salah satu dari tersangka diketahui merupakan mantan pegawai tower. Ia berperan penting karena mengetahui dengan persis peralatan mana yang bernilai dan mudah dibongkar. Aksi mereka terungkap setelah terekam CCTV saat mencoba menabrak dan menembak warga yang memergoki pencurian di kawasan Jalan Aibtu Wahab 15 Ulu pada Sabtu 28 Juli 2025 dini hari. 10 TKP untuk TKP dengan TKP curhat dengan sasaran tower provider. Mereka juga sudah tahu lah mana posisi mana yang mungkin diambil, kemudian bisa dijual, kemudian mereka juga pasti sudah paham mana-mana yang itu sekiranya berbahaya, menimbulkan dampak, setrum dan sebagainya. Karena kan peristiwa
pencurian di tower ini kan bukan barang baru sebenarnya. Sudah banyak terjadi. Jadi ya mereka pun juga pasti paham mana-mana yang barang-barang yang berbahaya, jadi mereka pun sudah melakukan antisipasi. Bagian apa yang sering dicuri? Kabel atau gimana? Atau terbakar atau apa? Yang jelas itu baterai tower. Kini ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam penjara hingga 7 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, Gubernur Sumatera Selatan menargetkan wilayahnya bebas asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Komitmen ini disampaikannya usai memimpin apel siaga pengendalian karhutla. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Geria Agung Palembang pada Selasa 29 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status siaga karhutla di wilayah Sumsel. Hingga pertengahan tahun ini lebih dari 40 hektar lahan di Sumsel terdampak karhutla. Namun Pemprov tetap menargetkan Sumatera Selatan bebas asap sebagai bagian dari komitmen menekan polusi akibat kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas hingga membahayakan kesehatan masyarakat. Zero asap target kita. Jadi begini ya, kita itu bukan hanya karena takut terganggu aktivitas, apalagi penerbangan masalah asap ini. Kita yang proteksi yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Maka Sumsel ini punya layar ISPU namanya di tengah kota, indeks standar pencemaran udara. Itu sebenarnya yang paling utama, masalah kesehatan. Selain mengandalkan helipatroli dan waterbombing, Sumsel juga mendapat dukungan kendaraan roda 2 dan 3 dari BNPB untuk memperkuat penanganan karhutla dari darat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Karhutla ini banyak lokasi-lokasi yang sulit dijangkau yang bisa dimasuki oleh kendaraan roda 4. Nah, ini kita dapat bantuan dari BNPB, kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi beserta peralatannya, dan juga kendaraan roda 3. Yang ini kendaraan ini untuk pemadaman di lokasi-lokasi yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Didukung kondisi kemarau basah tahun ini serta penguatan koordinasi lintas sektor, Sumatera Selatan dinilai cukup berhasil dalam pengendalian karhutla. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kebakaran terendah di antara wilayah rawan lainnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang berencana menggelar tes urin bagi aparatur sipil negara di lingkungan kerjanya. Program ini akan dilakukan bertahap sebagai langkah pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan program tes urin yang menyasar 28.138 aparatur sipil negara di seluruh instansi pemerintah kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja tetap sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Program akan dimulai dari jajaran pimpinan lalu dilanjutkan ke seluruh ASN secara bertahap. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada para ASN sekali lagi, ya bekerja secara sungguh-sungguh, secara ikhlas, dan jangan terlibat hal-hal yang di batas kewajaran atau hal-hal yang berimplikasi dengan hukum. Untuk itu kami tidak akan mentolerir itu semua. Ya, kita lihat karena memang ada tahapan ya, adalah hukuman ringan, sedang, dan berat bagi seorang ASN. Selain sebagai upaya deteksi dini, program ini juga diharapkan menjadi contoh positif bahwa ASN wajib menjadi teladan dalam menjauhi narkoba. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Manajemen Sriwijaya FC berencana memperkenalkan tim yang akan tampil di kompetisi Championship pada akhir Agustus mendatang. Saat ini skuad Laskar Wongkito masih fokus menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai bagian dari persiapan akhir. Menjelang bergulirnya kompetisi Championship 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC berencana memperkenalkan tim secara resmi pada akhir Agustus mendatang.
Dalam momen tersebut, publik akan diperlihatkan komposisi lengkap skuad, termasuk pemain anyar, jajaran pelatih, serta manajemen PT SOM. Rencananya perkenalan tim akan digelar di ruang terbuka agar masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pendukung setia Laskar Wungkito, dapat menyaksikan langsung susunan tim yang akan berlaga musim ini. Pokoknya tepat lokasinya itu di ruangan outdoor lah, terbuka ya. Biar masyarakat Sumatera Selatan dapat menyaksikan tim kebanggaannya Sriwijaya FC ini bisa disaksikan oleh warga Sumatera Selatan dan bisa melihat tim kebanggaan ini kan. Jadi mereka tidak ragu ya. Sementara itu, skuad Sriwijaya FC masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Ada yang dibawa, Bang, ada yang masih di dalam kejepit. Sebuah bus yang mengangkut rombongan calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Palembang Jambi kilometer 142, Desa Peninggalan Tungkal Jaya Musi Banyuasin pada Senin 28 Juli 2025 malam lalu. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Jambi menuju Palembang. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga hilang kendali hingga terguling keluar badan jalan. Akibat insiden tersebut, 4 orang calon jemaah umroh meninggal dunia, sementara 10 lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir bus yang kini telah ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa saat ini terdapat 4 korban meninggal dunia serta 10 luka ringan. Untuk korban meninggal dunia sudah kami kirimkan ke alamat asal yaitu di Kota Jambi, sedangkan 9 korban luka ringan lainnya melanjutkan perjalanan karena berhubung masyarakat ini atau orang tersebut adalah jemaat umroh yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sedangkan untuk supir sebagai tersangka sudah kita tahan dan kita sesuaikan dengan prosedur. Setelah sempat tersendat, arus lalu lintas di lokasi kejadian kembali normal. Penyelidikan terhadap penyebab pasti kecelakaan masih terus dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang kurir narkoba jaringan internasional dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka ES, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditangkap saat mengantar sabu pada seorang bandar. Pria 48 tahun itu diringkus di sebuah SPBU kawasan Kertapati, Palembang. Dari boks motor yang dikendarainya, polisi menemukan sabu seberat 1063 gram. Sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan rencananya akan diserahkan pada bandar di Palembang dengan imbalan. Tersangka ini yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang ini jaringan dari Malaysia dan Riau. Jadi barang bukti yang berhasil diamankan 1063 gram narkotika jenis sabu, dan ini merupakan barang bukti yang besar. Dan dari penangkapan ini Polrestabes Palembang berhasil menyelamatkan kurang lebih 247.000 jiwa dari penyalahgunaan, peredaran, dan penggunaan narkotika. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke parit. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang bergulirnya kompetisi Championship 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC berencana memperkenalkan tim secara resmi pada akhir Agustus mendatang. Dalam momen tersebut, publik akan diperlihatkan komposisi lengkap skuad, termasuk pemain anyar, jajaran pelatih, serta manajemen PT SOM.
Rencananya perkenalan tim akan digelar di ruang terbuka agar masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pendukung setia Laskar Wongkito, dapat menyaksikan langsung susunan tim yang akan berlaga musim ini. Pokoknya tepat lokasinya itu di ruangan outdoor lah, terbuka ya. Biar masyarakat Sumatera Selatan dapat menyaksikan tim kebanggaannya Sriwijaya FC ini bisa disaksikan oleh warga Sumatera Selatan dan bisa melihat tim kebanggaan ini kan. Jadi mereka tidak ragu ya. Sementara itu, skuad Sriwijaya FC masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.